Di video kali ini kita akan membahas informasi berkaitan dengan cara pengisian sistem manajemen kinerja bagi ASN di Kepulauan Riau. Aplikasi ini bernama Simanja yang diperuntukkan bagi seluruh ASN di Kepulauan Riau. Video ini adalah bagian satu untuk kita membuat kinerja tahunan. Bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, pastinya saat kita sudah mengakses website Simanja, kita diminta untuk memasukkan username dan password. Ya, di sini kita akan masukkan nomor induk pegawai ya, kedua-duanya karena kita belum merubah password. Saat sudah login, silakan rekan-rekan bisa merubah password. Kita masuk ke aplikasi. Jadi di atas NIP, bawah juga NIP. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau beranda sistem manajemen kinerja untuk ASN di Kepulauan Riau. Sebelum kita membahas untuk bagaimana cara memasukkan aktivitas pegawai yang berupa tahunan, bulanan, dan harian, serta SKP periodik ini, dan khususnya pada video pertama ini kita akan membahas dulu berkaitan dengan sasaran kerja tahunan. Kami akan perkenalkan dulu dokumen sumber yang patut kita ketahui sebelum kita mengisi sasaran kerja tahunan ini. Nah, dokumen ini adalah dokumen MPH, yaitu metrik peran hasil ya. Jadi ini adalah yang nanti akan diisi sesuai dengan jabaran yang tertera pada MPH ini. Nah, MPH ini berisi kegiatan-kegiatan yang sudah disusun secara diskusi antara pimpinan dan bawahan di salah satu OPD yang berisi pembagian tugas dan kerja pada satu instansi. Nah, di sini diberikan tanda agar lebih mudah. Untuk yang kuning ini adalah bagian kepala dinas, kemudian yang ini adalah bagian dari sekretaris ya. Artinya sekretaris nanti akan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan di bawahnya adalah subbag ataupun kepala bagian ya di satu OPD tertentu. Nah, ini warnanya juga berbeda. Sedangkan kita akan berada di bagian bawah lagi. Contohnya, nah bagian yang berwarna abu-abu ini adalah bagian atasan saya. Jadi ini adalah induk kegiatannya. Sedangkan yang kuning ini sudah dipilah merupakan bagian kegiatan yang dilimpahkan kepada saya dari hasil perumusan MPH ini. Kemudian ada satu kegiatan lain, yaitu dokumen laporan pengembangan kompetensi aparatur. Nah, di sini ada satu yang diamanahkan kepada saya. Tentu saja ini adalah berkaitan dengan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara itu sendiri, yaitu bagaimana saya nanti memenuhi kompetensi dengan mungkin mengikuti webinar dan sebagainya. Kita ke Simanja. Nah, di tahapan ini kita akan langsung menambah data untuk data sasaran kerja tahunan. Kita klik tambah data. Bagian nama OPD, nama jabatan, serta tahun sudah terkunci. Kita tinggal memilih jenis SKP, pilih kuantitatif, klik simpan. Nah, untuk memasukkan data yang ada pada Excel tadi, ya ini, kita klik tombol yang biru ya untuk penambahan data. Oranye adalah untuk edit, sedangkan ini adalah hapus. Baik, kita tambah data. Nah, di sini kita ditambahkan beberapa tabulasi. Pertama, SKP tahunan. Kedua, perilaku kerja. Ketiga, sumber daya. Pertanggungjawaban, konsekuensi. Nanti kita akan isi satu persatu. Nah, kita akan awali dengan SKP tahunan. Nah, data yang kita ambil adalah dari Excel tadi. Baik, kita klik tambah. Di bagian rencana kerja pimpinan yang diintervensi, kita ambil data di Excel MPH di bagian pimpinan kita atau atasan kita, yaitu layanan informasi laporan pengaduan masyarakat. Kita paste di sini. Kemudian untuk rencana hasil kerja adalah di bagian yang kita telah dimandatkan, yaitu tersedianya layanan publik dinas. Kemudian kita akan isi target kuantitas atau jumlah, target kualitas atau persentase penyelesaian, kemudian waktu pelaksanaan kegiatan. Sedangkan yang biaya kita abaikan. Nah, untuk yang target kuantitas atau jumlah pelaksanaan, kita ketik judulnya di sini, jumlah layanan. Copy ini, jumlah layanan publik dinas. Nah, target kita adalah sebanyak 7 dokumen ya. Kita cari dokumen. Ini berupa laporan di setiap bulannya dari 7 bulan itu. Nah, jadi untuk penentuan ini pastikan rekan-rekan semua lihat apa rincian target kuantitas dari kerja masing-masing. Nah, jika layanan yang rekan-rekan miliki adalah berbeda, tentu satuan ini akan juga berbeda. Bisa berkas, bisa artikel, bisa data, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang bagian kualitas. Karena di sini adalah dalam bentuk persentase, maka kita lihat di sini persentase dokumen layanan publik. Persentase dokumen layanan publik.
Di sini tentu harus 100%. Kemudian target waktu. Tentu saja di sini adalah waktu pelaksanaan. Targetnya adalah 7 bulan. Sedangkan untuk biaya kita abaikan, silakan tekan save. Nah, otomatis akan masuk pada bagian SKP tahunan yang berupa rincian kerja yang diamanahkan kepada kita. Nah, kita kembali ke MPH. Nah, di sini masih ada satu kegiatan induk dan satu kegiatan yang diamanahkan. Kita tambah kembali. Kita copy bagian atasan kita. Kemudian copy bagian yang diamanahkan kepada kita. Sedangkan isian ini sama. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas berarti jumlah, yaitu jumlah jam pelajaran sertifikat pengembangan kompetensi aparatur itu sendiri. Oke, bener ya ini sama Oka. Berarti Oka setiap bulan harus setor loh ya JP-nya. Sebagai informasi, untuk PNS target minimal adalah 24 jam. Sedangkan bagi ASN P3K itu target maksimal ya 24 atau 25 jam. Nah, untuk ini kita hanya menargetkan 10 jam ya dalam jangka waktu 7 bulan. Satuannya adalah jam pelajaran. Kemudian persentase sertifikat pengembangannya. Nah, ini diketik ya jika belum ada 100%. Sedangkan waktu sama, pelaksanaan 7 bulan. Nah, angka 7 bulan ini tentu saja disesuaikan dengan masa pelaporan kinerja ini. Klik tombol simpan. Jika kita masih memiliki tugas kerja yang lain, contohnya ada beberapa aparatur sipil negara yang mendapatkan tugas yang lebih banyak, maka seperti ini ada 2 tugas di bawah 1 tugas induk, maka dapat ditambahkan kembali. Selanjutnya kita akan berpindah kepada perilaku kerja. Nah, untuk bagian ini tidak ada perubahan apa-apa, kita boleh lanjutkan ke bagian sumber daya. Nah, di bagian sumber daya ini adalah alat-alat yang digunakan dalam penyelesaian tugas kita. Tambah. Contohnya kita bekerja dengan komputer, alat tulis kantor, printer, dan akses internet. Jika memang ini alat kebutuhan kita, silakan dituliskan atau ditambah. Sedangkan untuk data ini adalah tersedianya layanan publik, berarti tidak membutuhkan komputer. Buku tamu, tambah. Tambah lagi alat tulis. Namun jika diperlukan, kita bisa menambahkan komputer PC juga boleh. Satu lagi kita buat printer. Kemudian kita berpindah ke pertanggungjawaban. Nah, di sini kita tambahkan kalimat pertanggungjawaban disampaikan secara tahunan, bulanan, dan harian. Oke. Kemudian bagian konsekuensi tambah. Apabila SKP tidak dilaksanakan, ini diketik ya, akan menanggung konsekuensi. Nah, untuk pengisian SKP bagian tahunan dianggap sudah selesai sesuai dengan MPH yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, jika sudah benar, kita klik minta persetujuan atasan. Jika nanti sudah disetujui, maka kita akan lanjutkan pada part 2 untuk mengisi bagian sasaran bulanan. Demikian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.